Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita semuanya. Saya mau menyapa yang di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Ia adalah Tuhan dan sekaligus Juru Selamat dan Guru kita, Guru Agung. Dan sebab di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat, dia hanya manusia biasa. Sejak kapan dia diangkat jadi Tuhan? Biarkan saja. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa ketika engkau percaya, kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan kita akan berdoa sejenak untuk firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga kami yang mendengarkan firman-Mu selalu dikuatkan oleh Roh Kudus, oleh Bapa di surga, dan oleh Yesus. Kami buka hati kami dengan segala kerendahan hati membuka hati. Dan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan tolong supaya Engkau berbicara langsung kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu sebagai alat menyampaikan kebenaran. Taruhkan segala ilham-Mu dalam pikiran, sehingga perkataan bukan perkataan hamba-Mu, tapi perkataan Tuhan. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan membaca satu ayat saja di dalam Roma 8 ayat 35, karena ini sangat menarik bagi saya, ya, sangat menarik. Ayat 35, tetapi saya akan bacakan dalam bahasa aslinya. Tis imas horise apo tis agapis tu Christu. Tis itu siapa atau apa, ya. Imas itu kita atau kami. Lalu kemudian horise itu terpisah atau sendiri. Apa itu dari tis agapis, dari kasih tu Kristus, dari kasih Kristus. Lalu dikatakan tripsis. Ini yang agak banyak nanti artinya. Salah satu adalah tribulation, persecution, hardship, dan sebagainya. Tapi saya sedang belum sedang menerangkannya. Lalu isteno horia, diok mos, limos, gimnotis, kin dinos, mahera. Mahera itu pedang, ya. Puji nama Tuhan. Dan kenapa saya lambat? Karena memang lambat. Saya sedang giat belajar dengan tetapi saya tidak sedang belajar dalam ancient Greek, ya, tapi saya sedang belajar dalam modern Greek. Kalau saya tunjukkan sedikit, kalau Anda belajar dari sini, Anda belajar dari ancient Greek, atau dari buku ini itu ancient Greek, ya. Kita perlu, karena ini hanya dipakai untuk pengupasan, ya. Dan sangat jauh berbeda dengan Greek, ya, ancient Greek, modern Greek. Sehingga kalau modern Greek kita dapat pergunakan, ya, untuk berbincangan satu dengan yang lain. Itu sebabnya saya mau katakan itu tadi yang sudah di dalam modern Greek, ya, bukan dalam, karena sedikit ada perbedaan pembacaan antara modern Greek dan ancient Greek. Dan saya mempelajari ancient Greek, tapi saya tidak suka memakai ancient Greek itu. Cukup menambah pengetahuan saya, cukup menambah apa yang harusnya, karena saya lebih suka bisa berbahasa itu dapat diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, dikatakan firman Allah dengan jelas tadi, dikatakan siapa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Dikatakan yang pertama, siapa? Ada banyak yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Satu contoh, seks itu bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus.
Kenapa terjatuh? Salah satu tribulation itu, dalam arti tribulation ini ada satu yang artinya godaan. Jadi tribulation bisa menjadi godaan bagi kita. Godaan bisa menjatuhkan kita. Itu sebabnya tema kita hari ini, siapakah yang dapat, ya, saya mau, siapakah yang dapat siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Sebenarnya kalau kita ada dalam Tuhan, tidak ada. Tapi saya mau katakan, jangan kita pungkiri di tengah-tengah masyarakat, ada orang jatuh karena seks. Ada orang jatuh karena perselingkuhan. Sudah punya istri atau sudah punya suami, berselingkuh. Saya tidak tahu apa yang membuat orang-orang seperti ini rela mengorbankan dirinya. Tapi pengorbanan diri demi setan itu sesuatu yang tidak bisa ditolerir, tolerir. Itu nggak bisa. Masa setan yang mendiami kita, masa setan yang jalan-jalan setan yang kita lakukan. Dan karena perbuatan setan ini akhirnya ada banyak merusak pekerjaan Tuhan, merusak hal yang seharusnya sebuah kebanggaan, sebuah kesenangan seharusnya dalam pelayanan. Tetapi orang karena godaan yang tidak tahan terhadap godaan itu bisa terpisah. Tapi saya mau katakan, tribulation sebenarnya tidak bisa memisahkan kita dengan Kristus. Tribulation itu, kesengsaraan itu sebenarnya, atau godaan itu tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Kenapa? Kalau dia ayat 34-nya, kita tahu bahwa dia pembela kita. Kalau dia pembela kita, kenapa kita tidak minta pembelaan dari dia? Biarlah kehendakku yang jadi, bukan kehendakmu. Itu seringkali dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki intimasi dengan Tuhan. Jadi tribulation itu tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Dalam tribulation itu juga ada tadi tribulation, kesengsaraan, dan yang kedua itu adalah godaan. Tribulation itu juga dikatakan bahwa ada di situ penganiayaan. Jadi sebenarnya penganiayaan pun tribulation yang kita alami. Kalau Tuhan izinkan kita alami, kita harus kuat. Saya sudah lihat saat peristiwa 171. Ada orang-orang yang harus akhirnya menyimpang dari iman mereka. Ada penganiayaan, nggak kuat. Padahal siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Tribulation, kesengsaraan, nggak ada. Kalau kesengsaraan tidak bisa memisahkan kita, atau penganiayaan tidak bisa memisahkan kita, tapi kenyataannya di lapangan, kenapa ada yang terjadi demikian? Karena tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapakah yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus? Sebenarnya tidak ada yang dapat memisahkan kita. Kalau saja kita mengerti arti sebuah hubungan yang akrab, arti sebuah hubungan yang betul-betul dengan Allah. Kemarin saya menyampaikan ada 3 kekuatan orang percaya, yaitu kuasa Roh Kudus dalam kehidupan ini. Dan itu harus kita miliki. Nggak bisa tidak, sebagai orang percaya itu harus kita miliki. Supaya kita bisa melewati masa-masa sukar kita, masa-masa sengsara kita, masa-masa tribulation kita. Karena dengan kekuatan kita jatuh, dengan kemampuan kita jatuh, dengan kesanggupan kita jatuh, dengan kekuatan kita jatuh, dengan kesombongan kita jatuh. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan, kekuatan firman. Itu yang kedua, kekuatan firman. Jadi sumber kekuatan orang percaya itu adalah kekuatan firman.
Makanya firman Allah katakan, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Satu hal yang sangat Yesus ragukan ketika dia datang kali yang kedua, adakah aku menemui iman di muka bumi ini? Karena tripsis bisa menjerat kita, kesengsaraan, godaan, penganiayaan bisa menggoda hidup kita untuk jatuh. Tapi Paulus sebenarnya mau mengatakan, nggak bisa, seharusnya nggak bisa. Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita. Ada kuasa firman. Dan perkatakan itu. Kami tiap pagi ataupun malam memperkatakan firman Allah. Saya menjadi pemimpin. Untuk generasi saya. Untuk di rumah tangga ini. Terkecuali kalau saya mengerjakan sesuatu. Baru istri saya. Atau anak saya. Tapi lebih banyak saya sebagai imam akan menunjukkan dan karena firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus. Wah, ini jadi kalau kita punya yang tiga hal ini, saya yakin dan percaya kita akan mengalami kemenangan. Dan Alkitab katakan kalau kita baca di pasal yang sama, di ayat yang ke ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nggak ada. Tripsis, nggak bisa. Nah, arti kemudian tripsis itu juga trouble, kesusahan. Ya, tentu kita sebagai manusia pastilah pernah mengalami kesusahan, atau kita sedang mengalami kesusahan hari-hari ini. Apa yang kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut, memerit? Apakah kita grundel? Apakah kita tidak ingat elosnya Tuhan itu? Rahmatnya Tuhan? Kemurahan Tuhan? Kasih Tuhan, agapinya Tuhan? Apakah kita tidak ingat itu? Apakah kita lupa bahwa Allah lah yang membuat kita mengalami elekteria, mengalami kemerdekaan dari Dia? Kita elekteros and Christus. Kita merdeka di dalam Kristus. Tapi bukan karena merdeka dalam Kristus, lalu kita melakukan apa yang menyakitkan hati Tuhan. Harusnya kita eteros terus. Ateros itu terus berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi trouble bisa membuat orang-orang terpisah dari Tuhan. Saya membaca di dalam, lebih baik saya tunjukkan saja dalam Galatia 1 Korintus 14 ayat 13. Coba saya bacakan. Di sana ada kata nini. Kalau ancients-nya itu nuni, ya. Nini demeni pistis. Tetapi sekarang yang mau saya tekankan itu adalah tetapi sekarang ini. Sekarang ini, bukan besok, bukan yang akan datang. Apa yang sekarang ini, yang butuh, yang harus tinggal dalam hidup kita. Kata Alkitab, yang pertama itu pistis. Elpis, pengharapan. Agapi, kasih. Itu yang harus tinggal dalam hidup kita. Tapi bukan besok. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya tidak ada kata sekarang itu. Sirna. Padahal itu sangat penting mengatakan itu. Menerjemahkan sekarang ini sangat penting. Kenapa? Bukan besok, sekarang. Dipanggil oleh Tuhan. Tapi kalau tinggal pistis, elpis. Pistis
Pistis itu kan iman, terus elpis itu pengharapan, elpiso mengharapkan, lalu kemudian agape, kasih, yang sering kita sebut agape, ya. Karena di situ bukan epsilon tapi ita itu dibaca i, bukan e dalam ancient Greek, dalam apa. Dan saya mau katakan kepada kita bahwa tripsis itu tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Harus senantiasa dalam kasih Kristus. Lalu tripsis itu juga dikatakan suffering, ya, penderitaan. Ada kesusahan, ada penderitaan. Ya, penderitaan batin mungkin. Penderitaan fisik mungkin, ya mungkin kita tadi. Tripsis itu nggak boleh. Atau penderitaan karena kelaparan. Apa, limosnya itu di situ. Ada kelaparan, ada masa-masa bahaya kelaparan. Ya, kita bersyukur kita tidak mengalami mungkin kelaparan pernah. Itu mungkin karena puasa 3 hari 3 malam. Atau puasa 1 hari penuh. Itu udah lapar itu. Tapi kok kelaparan itu biasanya setelah 3 hari lah, ya. Itu kelaparan yang sangat luar biasa. Jadi dia tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tapi saya mau katakan, penderitaan membuat orang terpisah dari Tuhan. Sebab apa? Mereka tidak mengerti firman Allah. Kalau Anda baca Mazmur 91, kalau orang melekat, cling to God, atau cleave to God, melekat, tetap setia kepada Tuhan, itu akan berbeda. Dan yang kemudian kalau dia mengenal namaku, jadi ada cling, akrab dengan Tuhan, atau melekat dengan Tuhan, tetap setia kepada Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun, lalu kemudian mengenal nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita tidak akan pernah khawatir akan kehidupan ini. Ketika kita khawatir, serahkan kata firman Allah, kita tinggal do it aja, tinggal melakukan aja. Tapi saya mau katakan, suffering membuat orang kadang-kadang bisa terpisah dengan Tuhan. Karena tidak banyak orang siap. Padahal di ayat yang ke-14-15 Tuhan menyediakan sarana yang begitu luar biasa, di mana Tuhan 14, 15, 16 itu nanti boleh dibaca. Di mana Tuhan ketika dia berseru kepadaku, aku menjawab. Tapi yang tidak kalah serunya, yang sama, when he is trouble, ketika dia mengalami sesuatu, I am with him. Saya menyertai dia. Jadi ketika, makanya saya sering katakan, kalau kita dalam penderitaan yang begitu luar biasa, ya mintalah kekuatan daripada Tuhan. Karena dia sudah berjanji, aku akan menyertai dia dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, dalam kesukarannya. Minta itu. Supaya apa? Kita menang. Tidak keluar seperti orang-orang yang tidak beriman itu. Lalu tripsis, trouble, persecution, tribulation. Oh sudah, suffering, penderitaan sudah. Yang kedua, stenohoria. Stenohoria itu keadaan yang sukar, keadaan yang berbahaya. Saya ingat bagaimana seorang anak remaja ketika mengikuti retreat di Ambon, ketika dia dikatakan untuk menyangkal imannya, bahaya sedang mengancam dia, nyawanya sedang terancam, kematian sedang menanti dia untuk menyangkal Yesus. Beta tidak tanggal nama Yesus. Ikut. Atau seperti Sadrak, Mesak, Abednego, disuruh menyangkal Tuhan supaya apa? Lebih bebas dari hukuman dapur api. Dia tidak. Atau seperti Daniel, bebas dari lubang singa kalau dia. Oh, Daniel tidak ada untuk diberi kesempatan, tidak ada.
Tapi proses pengujian yang begitu luar biasa. Akhirnya dimasukkan ke lubang karena fitnah. Orang-orang yang terus bertahan dalam imannya dalam situasi dan kondisi apapun, baik itu difitnah, baik itu digoda, baik itu dianiaya, baik itu menderita, baik itu malam kesukaran, masalah bahaya, dia nggak perlu takut karena Tuhan adalah pembelanya. Tapi sadarkah kita bahwa Tuhan itu adalah pembela kita? Saya betul menyadari bahwa Tuhan itu adalah pembela. Ketika saya katakanlah masa-masa yang sangat berat, saya hanya katakan kepada Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan, tapi Engkau berurusan dengan mereka. Itu tapi biasanya kalau saya sudah, karena saya ingat bahwa firman Allah itu katakan pembalasan itu bukan hak, pembalasan itu hak, kata Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 19 itu bukan hak kita, itu hak Tuhan. Makanya kalau sudah masa-masa yang sulit itu, sampai akhirnya rupanya manusia itu punya sabar, batas sabar. Dan pada akhirnya ya kembalilah kepada Alkitab. Palal itu mediate, intervene, campur tangan Tuhan, communicate kita dengan Tuhan. Tapi yang terakhir itu judgment. Judgment itu memang tidak kita harapkan sebenarnya. Tapi Musa juga pernah judgment. Ribuan, ratusan orang harus menjadi korban. Ya, yang mau saya katakan adalah penderitaan tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Minta pertolongan Tuhan. Pembela kita itu Tuhan. Nikmati ayat 34 sebagaimana firman Allah katakan, Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Sadarkah kita kalau Tuhan itu menjadi pembela kita? Tapi banyak orang nggak sadar. Makanya suka-sukanya melakukan dosa, tidak menjaga kataros, tidak menjaga kemurnian, sunedesis, tidak menjaga kata hati atau telimanya, disuka-sukanya saja. Telima itu kehendak. Jadi sunedesis kita itu di situ ada epsilon sama iota, baca i ya. Kadang-kadang kita juga sebagai orang yang belajar saja kadang-kadang lupa untuk membacakan. Jadi sunedesis ya. Jadi di sini saya mau katakan kepada kita, dia tidak boleh stenohoria itu memisahkan kita dengan kasih Kristus. Karena ada pembela. Stenohoria itu juga berarti kesulitan, difficulties. Pastilah kita pernah mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami kesulitan, apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada Tuhan, Tuhan, aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, sebab Engkaulah pembelaku. Aku hanya bisa datang kepada Tuhan, dan Tuhan tolong. Stenohoria tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak boleh. Kesulitan apapun, penderitaan apapun, tidak boleh memisahkan kita dari kasih Kristus. Atau hal-hal yang mungkin kita sedang alami. Di stenohoria itu juga ada kata kesempitan. Saya sedang mencari apa ini maksudnya kesempitan. Ya. Tapi itu saya membaca di dalam arti kamus. Ya. Ya, dia termasuk ada masa-masa di mana orang berpikirnya picik, ya. Dan itu tidak boleh. Saat-saat seperti itu pun tidak boleh sebenarnya memisahkan kita dari kasih Kristus. Ya. Siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus? Klipsis? Stenohoria? Lalu yang ketiga kata firman Allah, ada 7 soalnya. Diokmos, aniaya, udah ada di atas. Diokmos, aniaya di sini. Kalau aniaya yang di sini ada pengejaran, ya. Jadi
ya seperti zaman gereja mula-mula, bagaimana murid mau dianiaya, dikejar-kejar. Bahkan kita tahu bagaimana si jago yang paling suci itu si Paulus itu, dia kan paling suci, dia paling hebat, paling pintar, paling luar biasa ya, di bawah bimbingan Gamaliel. Dia luar biasa lah dalam menjaga hukum Taurat, nggak ada cacatnya dia. Dan dia punya surat yang membunuh tanpa ditangkap. Yang menganiaya itu umat Tuhan kan harusnya pidana, enggak ditangkap. Enggak ditangkap. Dia punya hak sebebas untuk melakukan terimanya, untuk melakukan kehendaknya, atau melakukan telisisnya. Ya, wah itu manusia super itu. Kalau udah begitu, aduh, luar biasa. Tapi harusnya kalau orang-orang punya hal yang seperti itu, seharusnya makin rendah hati, ya, semakin rendah hati, praus, sopan, ya, menjaga tata krama, wah, tidak menjadi pengkhianat, menghargai orang yang membesarkan namanya. Tapi kadang-kala orang tidak lagi menjaga itu, ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti apa yang salah. Diokmos itu akan kita alami ketika kita alami, tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tetapi dalam gereja mula-mula ada yang bertahan, ada yang tidak, ya, kita sudah tahu itu semua. Terus yang kemudian yang keempat adalah limos, kelaparan. Apakah kita masa kelaparan? Saya yakin enggak, ya. Tapi walaupun terjadi masa-masa sulit bagi kita, masa-masa mungkin kita tidak punya makanan yang cukup dengan bertahan. Saya masih ingat bagaimana 2 minggu di masa-masa itu hanya minum air, lalu kemudian ya beras semua itu tanpa lauk, itu harus ditata begitu luar biasa supaya ya dapat melewati masa-masa sulit itu. Tapi saya mau katakan kepada kita bahwa itu tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Walaupun masa kelaparan itu tidak boleh. Ya, datang pada Tuhan. Saya masih ingat, itu nggak sampai kelaparan sih. Masih ingat bagaimana uang, saya ingat waktu tinggal 1.000. Uang jajan anak besok nggak ada untuk mereka sekolah. Beras nggak ada, apa semua nggak ada. Terus saya berdoa, masih berdoa jam-jam satuan itu, ya. Tiba-tiba pintu rumah saya di belakang ini di sini, itu digedor, karena saya tinggal di belakang. Udah, saya pikir ada apa? Pak Pendeta, siapa? Dia sebut namanya. Oh, ada apa? Ini Pak Pendeta, ada kiriman dari Bali. Kalau sampai, kamu harus pertama kali ke rumah Pak Pendeta. Ya. Jadi betul-betul dia menjalankan kita ya, mantan jemaat kita di sini ya, yang pindah ke Bali. Ya. Jadi dia ingat rupanya mau memberkati pendetanya. Ya, melalui dia tolong nanti. Padahal kalau saya ingat-ingat, ya bagaimana bisa begitu lupa, ya. Walau seharian kita tinggal udah apa dengan uang itu, bergumul di malam besok itu apa gitu. Tapi Tuhan itu Tuhan yang baik. Tuhan kirimkan masih dalam hal yang sama ketika masalah trouble, ya. Lalu kemudian orang mengantar makanan di depan rumah, ya. Sesuatu sebenarnya yang mau saya katakan adalah Tuhan punya cara untuk memelihara umat. Kalau untuk Elia, dia kirimkan burung gagak untuk memelihara dia. Pagi, sore dihantar makanan untuk dia.
Jadi bagi kita yang betul-betul memiliki relasi dengan Tuhan, hubungan yang akrab dengan Tuhan, kelaparan tidak boleh misalkan kita. Tapi kita tahu bahwa banyak kelaparan juga bisa karena kekurangan dalam hidup. Akhirnya melabrak firman Allah, melanggar firman Allah. Saya sudah melihat bagaimana orang-orang yang dinasihati tidak bisa, ya, jangan masuk dalam pekerjaan itu, tapi demi mendapatkan makan minum, pada akhirnya terhilang. Apakah itu yang kita inginkan? Hanya karena makanan minuman kita harus melanggar kebenaran firman Allah? Enggak, enggak boleh. Lalu kemudian hipnotis. Wah, ini saya ingat masa ketelanjangan, tapi saya nggak sampai telanjang. Bayangkan baju waktu kerusuhan tinggal baju di badan, ya. Jadi tinggal baju yang melekat, tidak ada pengganti, tidak ada. Jadi cuma baju yang melekat itulah masa kerusuhan 171. Anda bisa bayangkan, kita tidak tahu mau apa, badan kita sudah bau, ya. Terus kemudian, ya, terus pada waktu itu, pada akhirnya saya bilang sama istri saya, ya, apa dulu, entah sok siapalah, ya, akhirnya kasihkan saya sok pipa saya sama kaos yang bisa mengganti untuk hari itu. Jadi saya pakai, berkhotbah itu juga yang saya pakai, menghadap gubernur itu juga yang saya pakai. Aduh, sedih memang, rasanya ingin nangis. Nah, ketika, yang mau saya bilang begini, ketika saya menjemur pakaian itu setelah saya cuci, menjemurnya di kebang, ya, pakaian yang itu hilang, tiga-tiga hilang. Baik bajunya, celana dalamnya, dan juga kaosnya. Akhirnya saya bilang melalui papan pengumuman, mungkin ada di antara Anda yang sudah mengambil atau ya apa namanya, yang terkelinsut gitu loh, yang tidak sengaja memang, tapi lama saya tunggu tidak ada juga, yang pada akhirnya saya betul-betul menangis. Tapi menangis tidak yang selama ini tangan di atas, beginilah hidup. Tapi saya tidak mengatakan apa, tidak mengatakan kenapa begini, tidak. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya saya berterima kasih dan saya bersyukur bahwa Tuhan itu menolong. Ya. Dan kemudian berjalannya waktu, ada orang memberkati. Bayangkan kalau baju di badan, yang di badan dicuci, diambil orang, ya Anda bisa rasakan pedihnya itu. Tapi saya bilang bahwa itu tidak akan bisa memisahkan saya dengan kasih Kristus. Harta saya saja yang diambil orang, tidak saya saya bisa bernyanyi, saya bisa bersuka cita. Apalagi cuma itu. Tapi Alkitab katakan limos kadang-kala bisa terjadi dalam hidup kita. Seperti yang saya alami. Walaupun tidak sampai telanjang. Tapi sebenarnya kalau saya mau katakan, baju pinjaman itu, kalau tidak ada baju pinjaman itu, tapi saya mau katakan, jangan karena keadaan yang susah, kita lalu terpisah dari kasih Kristus. Harus Anda perkatakan, siapakah yang dapat memisahkan aku dengan kasih Kristus? Tidak ada. Klipsiskah? Stenohoriakah? Diokmoskah? Limoskah? Nggak ada. Lalu yang kemudian, kindunos, dari kata kindunos, tapi bacanya kindinos, upsilon di situ. Upsilon itu atau ipsilon itu dibaca i. Terkecuali dia ketemu omikron.
baru dia dibaca O. Tapi kalau dia berdiri sendiri, maka dia akan dibaca I, Y. Nah, dikatakan bahaya. Pasti setiap orang pernah mengalami bahaya. Bahaya ancaman. Saya masih ingat panjangnya perjalanan bahaya itu. Dalam 2 minggu kalau kamu tidak keluar setelah 3 tahun juga. Setelah 3 tahun masa yang panjang, kita mencoba untuk terus bersama. Dia berolahraga, saya berolahraga. Ancaman terakhir, kalau kamu tidak keluar dari situ, maka nyawamu akan melayang. Ada ketakutan. Sebagai manusia pasti. Saya bilang sama istri saya, kamu boleh minggir sejenak ke rumah orang tua. Biarkan saya di sini sendiri. Istri saya bilang tidak, saya juga harus di sini. Jadi justru yang paling galaknya lagi disediakan bensin. Untuk menghadapi provokator dia sediakan bensin. Jadi artinya tidak perlu takut gitu loh. Bahaya apapun sebenarnya tidak perlu takut selama kita benar. Tapi kadangkala saya mau katakan, hal-hal teror, intimidasi bisa membuat kita dalam keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya itu, pikiran kita sempit. Apa yang kita lakukan? Satu-satunya yang harus kita lakukan, datang malam-malam kepada Tuhan. Sepanjang malam berteriak kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Pagi datang kepada Tuhan. Gunakan sebanyak-banyaknya waktu untuk Tuhan. Saya mau bilang, ketika engkau gunakan itu, roh keberanian dari Tuhan. Sebab Tuhan katakan, aku tidak memberikan roh penakut, tapi aku memberikan roh keberanian. Selama dalam acara itu, saya menutup pintu. Tapi kali itu, setelah berjalan pergumulan dalam 1 minggu, saya berani membuka pintu. Bukan untuk berani-beranian, tidak. Apakah semua berani? Tidak. Tapi saya mengatakan kepada kita bahwa apa yang dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan bagi kita, walaupun teror, intimidasi yang begitu luar biasa, tapi kita nggak perlu takut menghadapinya. Karena kita bukan melakukan kejahatan. Kalau melakukan kejahatan, kita menghadapi bahaya mungkin. Ya, takutlah, bertobat. Itu yang perlu kita lakukan. Tuhan, Dia pembela kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dan pada akhirnya Tuhan selesaikan dengan baik. Ya, Tuhan selesaikan dengan baik. Sampai dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena kalau Tuhan, dia mengurus semuanya menjadi baik. Tapi saya mau katakan, hak pembalasan itu haknya Tuhan. Jadi jangan membalas perbuatan jahat orang lain. Orang yang mengenai kita turut menganiaya. Jangan. Oke, yang terakhir. Ini sepertinya sudah. Oh, masih ada. Yang terakhir, mahirah. Si itu dibaca bisa kadangkala X, bisa KS, bisa dibaca S, misalnya senia, losing, tempat penginapan, atau H, ya, herete, ya, bergembiralah, ya. Jadi bisa dibaca itu, atau kata KS, diksi. Kita tahu apa? Banyak mendengar, banyak mendengar, banyak membaca apa ya. Tapi yang terutama mendengar. Kalau kita tidak mendengar susah ya. Ya banyak di YouTube banyak ya.
Jadi kapan kita baca Xenia, kapan kita baca S, kapan kita baca X, XC, kapan kita baca 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 apa KS, dan saya tidak temukan dalam terjemah Greek Modern CH ya. Mohon maaf. Jadi tidak saya temukan ketika saya mendengar, ada banyak kadang-kala berjam-jam saya bisa mendengarkan ya. Pada kadang-kala sampai pagi saya bisa mendengar udah tidur dia jalan terus. Ketika kita bangun pagi mau ke belakang dia tapi saya tidak akan matikan karena pada waktu dia masuk itu langsung udah pagi pasti saya akan catat. Tadi pagi saya dengar ini. Jadi itu menolong saya. Jadi yang mau saya katakan, Mahira itu pedang ya. Jadi kalau kita bicara Mahira itu juga bicara soal perang. Jadi Anda bisa baca nanti dalam Matius 10:34. Kalau kita bicara soal Mahira juga itu bicara soal pembunuhan. Jadi itu sesuatu yang sangat mengerikan sebenarnya. Tapi saya mau katakan kepada kita, mau perangkah, mau ada pembunuhankah, jangan sampai itu memisahkan kita dengan kasih Kristus. Tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Walaupun ancaman pedang itu ada banyak orang yang percaya. Tetapi kalau kita kembali ke Nigeria ya, kita mendengar bagaimana perbuatan Boko Haram kepada orang-orang percaya yang kadang-kala satu gereja itu dihabisi, 800-an orang itu dihabisi. Itu sangat mengerikan. Dan ketika ada orang-orang dipaksa, mereka tidak mau menyangkal, dibuat, sampai pada akhirnya ada juga pengikut-pengikut Boko Haram itu mengatakan, ini agama apa ini yang sampai dapat bertahan walau nyawa harus melayang. Ada apa dengan Kristus? Ada apa dengan Yesus? Ada apa dengan ajaran ini? Sehingga mereka tidak takut kepada pedang, tidak takut kepada senjata, tidak takut kepada pembunuhan, tidak takut sama sekali. Orang yang betul punya keintiman dengan Tuhan, dia akan senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia tahu kekuatannya siapa. Yang mau saya katakan, saya mau bilang kepada kita, biarlah kekuatan daripada Tuhan, kuasa Tuhan, kuasa firman, kuasa Roh Kudus menyertai kita. Biarkanlah terus kita hidup sebagai orang yang betul memiliki elpisnya Tuhan itu, pistisnya Tuhan, iman, elpis, pengharapan yang terus menerus agapinya Tuhan, bukan besok tapi sekarang. Dan biarkan kasih Tuhan terus melekat dalam kehidupan kita, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, ingatlah ada sang Pantokratus itu, ada Megaloprepis itu, di mana Pantokratus itu Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar itu, Megaloprepis itu akan senantiasa menjadi pembela kita. Yesus itu, kata firman Allah, adalah. Jadi kalau dia menjadi pembela kita dalam situasi dan kondisi apapun, kita betul-betul mempercayai dia sebagai pembela kita, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Kristus. Tetapi jangan pongah, jangan sombong. Kenyataan di lapangan, ada banyak orang yang rela meninggalkan Tuhan karena klipsis, karena dia stenohoria, kesukaran itu, klipsis itu karena tribulation, penganiayaan, kesukaran, penderitaan dan lain sebagainya. Dan orang juga rela meninggalkan diagnos karena selalu dikejar-kejar daripada saya selalu dianiaya dan
dikejar-kejar, lebih baik saya ikut aja gitu ya. Lalu Limos kelaparan dan Jim notice ketelanjangan tanpa pakaian mungkin dan lain sebagainya, dan bahaya apapun ya, seperti yang saya katakan tadi, ada masa takut kita, tetapi Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi Dia memberikan kita roh kebenaran. Mahira itu pedang, atau karena pedang itu kita terbunuh, atau karena pedang itu kita lihat. Kalau Anda sudah mau berselancar di dunia YouTube, lihatlah bagaimana perbuatan-perbuatan pasukan dari Boko Haram. Tapi ada banyak juga kesaksian mereka yang bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan itu, karena mereka tahu siapa pembela mereka. Kalaupun saya ingat ketika saya berada di lautan Masa Limbu, tempat tenggelamnya Tampomas kedua, itu adalah perjalanan yang sangat mengerikan ya, dan badai pada waktu itu sangat luar biasa. Semua orang sudah berteriak-teriak, semua orang ada yang sudah membuang muatan supaya lebih ringan. Saya tidak tahu bagaimana pada saat itu, tetapi saya hanya datang berlutut. Saya hanya bilang begini, kalau saya selamat, maka saya sampai ke kota Surabaya. Saya bisa melanjutkan sebagai nasar saya, membayar nasar saya. Tapi kalaupun saya tidak sampai ke kota Surabaya, saya akan saat ini ketika di lautan Masa Limbu ini, siapa yang kuat? Tapi saya menyerahkan nyawa saya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya saya masih hidup sampai hari ini. Tapi hari itu tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya sujud, di mana saya datang kepada Dia, menyerahkan sepenuhnya. Itu sebabnya saya mau katakan, kesulitan tidak membuat kita terpisah dari Tuhan. Pedang, nyawa, bahkan nyawa sekalipun tidak boleh memisahkan kita dengan kasih Kristus. Justru kita serahkan. Kalau Tuhan izinkan kita harus pulang, pulanglah. Saya peristiwa 171, pada waktu pertengahan mereka berteriak, menendang pintu saya, pedang di leher saya. Tapi dari belakang ada orang, tidak. Ibu Haji katakan jangan. Mereka mau bakar, jangan, kata Bu Haji. Ya, ada Bu Haji tetangga saya. Pagi saya datang, pisau di perut saya. Bahkan kepada waktu apa itu, nyawa saya tidak terletak. Nah, ini yang waktu pagi itu, kamu masih berani kemari. Saya pulang, ini masih tempat saya. Lalu dimasukkan itu pisau ke perut saya. Anda tidak punya kekuatan untuk menusuk saya kalau Tuhan tidak berikan. Tuhan Maha Kuasa, saya bilang. Bukan waktu itu saya mau mencobai Dia, tidak. Tapi saya melihat bahwa ketika saya mengatakan itu, Dia langsung tarik. Karena ada juga orang di sekitarnya, jangan gitu ya. Artinya mau saya katakan begini, kalau bukan kehendak Tuhan, saya maunya martir gitu. Ya, maunya mati demi Kristus. Tapi kalau nggak Tuhan izinkan, nggak akan bisa. Itu sebabnya saya bukan bawa berani-beranian, bukan. Tapi saya selalu mau menyerahkan hidup ini kepada tangan Tuhan. Karena tidak ada satu peristiwa ataupun bencana ataupun kesukaran yang dapat memisahkan kita dengan kasih Kristus. Kalau kita memiliki hubungan relationship yang akrab dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, sehingga kami tetap hidup dalam kebenaran firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus benar kami akan melakukan perjamuan kudus. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami lakukan dengan iman, dengan hati yang telah dibasuh dengan darah anak domba yang suci itu, membasuh hidup kami, membasuh roh, jiwa, dan tubuh kami. Terima kasih sehingga kami layak untuk melakukan perjamuan kudus pada saat pagi ini. Kasih-Mu yang begitu kuat dalam hidup kami akan terus melekat sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur
dalam nama Yesus. Haleluya. Kami melakukan dengan iman kami kepada Bapa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami yakin dan kami percaya apa yang kami lakukan pada saat ini Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami mengingat semua segala perbuatan yang Engkau sudah lakukan untuk menyelamatkan kami. Sebagai imbalannya Tuhan, kami sadar kami memang tidak bisa membalas segala kebaikan Tuhan, tetapi ini hidup kami. Kami mau hidup taat, hidup dengar-dengaran menyenangkan hati Tuhan dan memberikan kemuliaan bagi Bapa di surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur berterima kasih kepada Bapa di surga buat segala kasih karunia-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati presiden dan wakil presiden. Biarlah Tuhan, setiap kami dapat melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, dapat menjaga perkataan kami. Hari ini kami berkata A, besok kami harus juga berkata A. Ketika kami mengatakan ini, kami bisa juga mengatakan itu. Tidak berubah-ubah sebagai pemimpin yang menjadi panutan banyak orang, Tuhan Bapa di surga, sehingga tidak merusak moral dari banyak orang Bapa di surga. Karena kami, firman Allah katakan orang yang pelin-pelan itu adalah orang-orang munafik, dan kami tidak ingin menjadi orang-orang munafik, dan orang-orang munafik tidak akan pernah bisa bertahan dalam kebenaran karena akan selalu goyah. Tapi itulah sebabnya kami berdoa supaya kami sebagai orang percaya kami dapat melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Pemerintahan kami diberkati, pemilu diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal itu akan melihara anak bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sehingga pesta demokrasi kami akan kami lakukan dengan baik dan benar. Pesta demokrasi kami akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya kepada dengan senang hati kami melakukan. Sehingga pada tanggal 14 Februari yang akan datang itu Bapa di surga, kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus dia memilih para pemimpin kami sebagaimana apa yang harus kami lakukan dalam pemilihan ini. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong kami sehingga setiap ibadah kami lakukan dengan penuh hormat kepada Bapa di surga. Terpujilah Engkau, kami tetap yakin dan kami percaya kepada-Mu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, akan terus membela kehidupan setiap kami umat-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan mereka, Tuhan pelihara mereka, Tuhan lindungi, dan Tuhan teguhkan, Tuhan mantapkan, Tuhan perlengkapi mereka dengan iman kepada Bapa di surga, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini tidak akan ada orang yang dapat memisahkan kami dengan Kristus. Termasuk segala hal yang kami pelajari tadi, baik itu tripsis, baik itu stenohoria, baik itu Tuhan diokmos, baik itu limos dan lain sebagainya Bapa di surga. Tuhan tolong kami sehingga kami tetap dapat melakukan apa yang terbaik di dalam Tuhan. Terima kasih. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam dunia politik, biar mereka memiliki integritas dan juga takut akan Tuhan sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel, dan juga Tuhan Bapa di surga. Dan kami juga berdoa supaya ada orang-orang seperti Nehemia, seperti Tuhan Yusuf yang betul-betul dapat diandalkan ketika mereka diberikan amanah. Dan doa kami, mereka-mereka yang diberikan amanah 2024 betul-betul bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka masing-masing di dalam nama Tuhan, sebagai apapun mereka, baik itu di parlemen, baik itu pimpinan daerah maupun pimpinan kabupaten maupun kota maupun presiden Bapa di surga, sehingga mereka melakukan yang terbaik demi membuat negara ini menuju masyarakat adil dan makmur dan negara maju. Terima kasih, kami bersyukur, dan orang-orang percaya kami doakan supaya mereka terlibat dalam semua ini Bapa di surga. Setidak-tidaknya kami bisa mereka-mereka yang ada di pemerintahan, mereka-mereka yang ada di perpolitikan dapat menjadi garam yang mendapat memberikan cita rasa bagi perpolitikan atau bagi negara ini,
dan menjadi terang yang dapat memberikan arah kemana bangsa ini akan dibawa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih karena kami sebagai orang percaya memang memiliki tugas sebagai garam dunia dan terang dunia. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih, dan itulah sebabnya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara dimanapun kami ada, khususnya mereka-mereka yang betul-betul Engkau anugerahi karunia khusus kepada mereka, kekuatan Tuhan menyertai mereka. Tuhan tolong mereka sehingga mereka tetap dapat menjadi teladan Tuhan dan nama-Mu dipuji dan dimuliakan seperti Yusuf, Nehemia, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Mereka tetap bertahan dalam kesulitan apapun, bahkan membawa kebaikan bagi negara di mana mereka memimpin pada waktu itu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih, dan umat-Mu yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong buka jalan, yang sekolah, Tuhan tolong supaya mereka tetap dicukupkan segala biaya mereka keluar masuk, kami umat-Mu dalam anugerah Bapa di surga. Biarlah pertemuan kami dengan Tuhan akan nantiasa berada dalam setiap hidup kami, sehingga ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami pemulihan, transformasi di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Dan bagi mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan tolong mereka sehingga tetap dalam hidup yang benar. Dan kalau engkau orangnya, saya mau menuntun Anda berdoa dalam nama Yesus. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya sadar saya orang berdosa. Saya mengaku segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan, dan aku mengaku semuanya Tuhan. Dan ampuni segala dosa yang pernah aku lakukan, dan sucikan hati, pikiran, hidup hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus oleh darah-Mu yang kudus itu. Terima kasih buat segala pembenaran yang Kau lakukan. Kau menjadi Bapa, menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat dalam kehidupanku, mulai sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha dalam nama Haleluya. Amin. Tuhan